Bismillahirrahmanirrahim. Sasaran yang keempat. Yang pertama, wanita dan remaja putih telah dijelaskan. Sekarang sasaran yang kedua. Sasaran yang kedua adalah merusak sistem keluarga muslim, adalah pria muslim dan para pemuda muslim. Bagaimana caranya merusak pria muslim dan pemuda muslim? Mereka mengintervensi pria muslim dengan kesehatan akalnya dan sarafnya. Caranya gimana? Mereka memasuk minuman keras, khamar, dan obat-obat terlarang dan narkoba. Ini bermula dari mentraktir, kemudian memaksa, kemudian memperangkap pria muslim, pemuda muslim dengan khamar, obat terlarang dan narkoba. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Orang kalau sudah kecanduan minuman khamar, minuman yang memabukkan, kecanduan obat-obat terlarang, kecanduan narkoba, maka pria yang seperti ini sulit bisa diharapkan dari suami yang begini melahirkan generasi muslim yang baik. Kenapa? Karena mereka sudah malas berpikir, malas belajar, dan tidak memikirkan masyarakat dan bangsa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Orang kalau sudah terkena narkoba, menurut Profesor Dr. Dadang Hawari, mengakibatkan gangguan daya ingat. Dia nggak bisa hafal Al-Quran, gangguan koordinasi, penyakit jantung, liver, ginjal, kematian karena overdosis, suka berbohong, suka mencuri, suka merusak, malas, seks bebas, tidak bisa membedakan yang baik dan buruk, tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dan selanjutnya, ini dari data ini, Indonesia itu sebetulnya sudah darurat narkoba. Di dalam sebuah forum hasil penelitian LIPI dan BNN, di Indonesia itu penyalahguna narkoba tahun 2019 itu 1,8%. Di tahun 2021 menjadi 1,95%, atau sekitar 3,6 juta orang. 36 juta orang itu rentang usianya 15 tahun sampai 64 tahun. Bayangkan, ini ada yang usia 64 tahun masih terkena narkoba. Per hari di Indonesia sejak tahun 2019, orang yang mati akibat penyalahgunaan narkoba itu 50 orang per hari. 50 orang per hari, 18.000 orang satu tahun mati akibat dari narkoba. Bayangkan. Makanya di Indonesia ini, Masya Allah. Jadi di samping mereka adalah berbisnis secara ekonomi, tapi ujung-ujungnya karena mayoritas Indonesia adalah umat Islam, maka dengan masuknya narkoba, maraknya narkoba di Indonesia, maka yang sangat dirugikan adalah umat Islam. Hanya kebetulan mereka tidak bisa menghancurkan full. Kenapa? Karena ada yang namanya sistem pendidikan di Indonesia itu sistem pesantren. Nah ini, bersyukur orang Indonesia punya sistem pesantren. Sistem pesantren itu adalah sistem pendidikan yang sulit dimasuki untuk para bandar dan para pengedar narkoba, itu sulit. Karena mereka boarding school. Ini hebatnya Indonesia. Karena itu apa? Menjaga akal dalam kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting dan vital. Hukumnya menjadi wajib, sebagaimana Siti Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bi ayyi syai'in yatafaddalu an-nas fid dunya bil aqli ya Aisyah?" Wahai Rasul, dengan apa manusia itu bisa unggul di dunia? Rasul menjawab, bil aqli ya Aisyah. Kalau orang akalnya sudah rusak, repot.
repot. Jadi orang kalau mau unggul hidup di dunia itu dengan akal. Bil aqli ya Aisyah. Qalat dzaka fid dunya. Fa bima yatafaddaluna fil akhirah. Bagaimana Rasul untuk orang itu bisa selamat di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat? Bil aqli ya Aisyah. Dengan akal. Ya Rasul, itu untuk di dunia. Bagaimana untuk orang itu bisa unggul di akhirat, bisa selamat di akhirat, bisa masuk surga di akhirat? Jawab Rasul, qala bil aqli, dengan akal juga. Hadirin rahimakumullah. Qala wa kaifa dzalika? Qala yuhasibuna ala qadari ma amilu wa hal amilan nas illa bi qadri ma aqilu. Sayyidah Aisyah menambahkan bagaimana dengan apa yang mereka amal mereka akan dibahas. Rasul bersabda, mereka akan dimintai pertanggungjawaban, dihisab sesuai amal perbuatannya sesuai dengan kadar akalnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah bel waktu habis telah berbunyi. Mudah-mudahan kajian kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan menjadi bekal kita untuk mendidik anak kita dan cucu kita. Amin. Sehingga anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah dan bisa berjuang izul Islam al muslimin. Amin ya